Lanjut tadi itu Pak. Jadi sebesar apapun hasrat sang manusia nih ingin mengetahui ilmunya Allah, jadi yang dicari itu sebenarnya kan kita kalau di pesantren itu kan ada pelajaran fikih, ada hadis kan gitu banyak. Ntar di luar pesantren ada namanya pelajaran hidup kan gitu. terus. Jadi kalau si manusia ini mikirnya saya harus belajar fikih atau belajar tauhid atau belajar ilmu-ilmu lainnya kan gitu yang dipelajari di madrasah atau di luar madrasah, itu kan sebenarnya memang nggak ada akhirnya kan belajar itu kan. Nggak ada akhirnya. Ya, kalau belajar itu emang nggak ada akhir. Sampai mati, sampai manusia itu sudah tidak lagi mengenal tentang dirinya, itu udah nggak akan mau belajar lagi. Nah, Artinya puncaknya pembelajaran itu sampai di mana? Sampai pengetahuan itu sudah mensyukuri. apakah dia ketika merasa orang lain lebih rendah dari dirinya, orang lain lebih tidak tahu dari dirinya kan gitu, tentang pengetahuan ilmu, atau Puncaknya pengetahuan itu adalah di mana kita itu tidak lagi mampu untuk menerima pengetahuan itu ataupun mengetahui pengetahuan itu sendiri. mentok lah pokoknya. Ya, jadi puncaknya tuh ya sampai situ. Sampai kita itu sudah tidak mampu lagi dan udah nggak mampu lagi pokoknya. Itu pengetahuan. Begitu juga dengan ma'rifatullah. Puncaknya ma'rifatullah itu yaitu sampai di kita itu tidak mampu lagi. Nah, ketidakmampuan kita itu menjadi perwujudan dalam puncaknya pengetahuan. Nanti beda cerita ya sama manusia yang menganggap dirinya sudah level upnya nih, tapi cenderung lebih membandingkan kalau si B, misalkan si A biasa ngomong masalah ilmu apapun kan, si B ini tahu tapi orangnya nggak suka ngomong gitu misalkan. Ya. Si B nggak suka ngomong. Nah, si A menganggap si B ini ilmunya rendah karena nggak pernah menjelaskan ilmu yang dipelajari. Mungkin si B kan mengamalkan, tapi si A juga merasa mengamalkan. Nah, apakah ketika orang ini merasa si A nih yang merasa bisa ini nih Pak, dia ini fase sebenarnya menikmat, sedang ada di atas ilmu, apa justru di Bawah. di titik terendah gitu, di titik terendah pengetahuan gitu. Jadi ada pengetahuan itu kan ada yang namanya baru tahu. Kemudian setelah tahu dia baru mengerti. Setelah mengerti dia baru menjalani dan mengamalkannya. Kalau dia baru tahu, ngasih tahu informasi itu kepada orang lain, berarti kan dia baru tahu. Padahal yang diberitahu itu lebih tahu daripada dia. Dan dia menganggap orang yang diberitahu itu ternyata dia nggak tahu kan gitu. Menganggapnya. Berarti kan dia ada sifat keburukan di dalamnya. Artinya dia merasa tinggi hati, belum sampai tingkat sombong lah. Anaknya sombong lah, tinggi hati. Terus merasa paling pintar, paling bisa, paling mengerti. Kan merasa. Yang namanya baru merasa belum tentu dia pintar atau pengetahuannya cukup bagus. Padahal orang yang diam itu lebih puncaknya
marifat tuh diam, puncaknya pengetahuan tuh diam. Artinya diam itu dia nggak, udah mentok dan nggak bisa tahu apa-apa lagi. Itu puncaknya dia di situ. Seiring berjalannya waktu, berarti saat ini seluruh manusia yang hidup di dunia ini posisinya di mata Allah berarti kan sama kan. Tapi yang membedakan ya manusia itu sendiri antar manusia kan sebenarnya kan. Ya kan itu cuman penilaian. Kayak seolah-olah ajang lah. Ya, salah. Kayak seolah-olah ajang. Penilaian terhadap manusia yang lain. Yang bisa nilai itu ya bukan makhluk sebenarnya. Jadi kalau yang nilai makhluk ya, masa makhluk menilai makhluk kan hanya sebatas makhluk. Yang ya kayak siapa? Imam Ghazali apa Imam apa ya? Iya Imam Ghazali kalau nggak salah ya, apa Yang mana? yang apa Imam siapa? Ma tolong penuhin Ma ini airnya Ma. Yang kisahnya tuh beliau wafat, kemudian salah satu ulama memimpikan beliau, terus ditanya, pokoknya si imam itu diberi sama Allah tempat yang selayaknya kan gitu. Apa karena ibadahmu selama ini kan gitu. Enggak, kata beliau yang sudah wafat tuh. Nah, karena waktu saya mengarang sebuah kitab, ada lalat yang yang minum tintanya dan saya biarkan kan gitu. Dan Allah memberikan tempatku yang layak karena itu gitu. Berarti kan itu menandakan sebenarnya manusia di mata Allah sama. Momentumnya menjadi tinggi di mata Allah tuh terserah Allah mau nilai yang mana kan gitu, Pak. Mau dari sisi mana kan gitu. Kalau melihat konteksnya terserah Allah ya, Allah kan maha terserah mau ngapain terserah gua lah. Mau dari mana kan gitu dari mana diambil. kan gua yang punya, gua mau apain, aku mau apain kan terserah. Ya kan menurut ulama yang lain pasti gara-gara kewaliannya kan, gara-gara kealimannya kan, ketawaduannya kan. Tapi beliau malah mengisahkan hal yang berbeda kan gitu, dan hal yang sangat sepele kan gitu, hal yang tidak diduga-duga. Berarti kalau seandainya kita sedang menuntut ilmu, mencari ilmu dan menikmati ilmu, berarti salah, nggak tepat. Berarti ketika kita memposisikan diri kita nih ingin bisa supaya memang sih ya, supaya pengetahuannya lebih nambah kan gitu, Pak. Tapi ajang supaya gimana ya, berlomba-lomba dalam kebisaan lah kan gitu, itu berarti kan kurang tepat ya. Mencoba mengerti untuk memahami. Ternyata pemahamannya tidak selebih orang yang ikut belajar juga.
Jadi orang nggak belajar salah, orang belajar niatnya nggak tepat ya salah kan gitu kan. Nggak ada di posisi yang tepat ya salah. Belajar jadi tahu salah. Salah karena nggak diamalkan. Kalau nggak belajar Ya salah karena dia nggak mau tahu. Tapi memang godaan orang yang apa Selasa mencari ilmu dan menuntut ilmu, memang godaannya di situ. Berarti memang ilmu, derajat ilmu yang Allah berikan memang saking tingginya kan gitu. Ya membuat orang itu juga merasa tinggi kan gitu. Ya sombong lah kan gitu. Biasalah orang baru punya pengetahuan itu kan. Yang namanya orang baru punya, Yes, baru biasanya memang bisa, gitu. baru menjabat, baru berkuasa. Ya, contoh aja orang baru bisa belajar naik motor, dia pengen tahu seberapa kecepatannya itu, penguasaannya dalam untuk menguasai motornya. Sebenarnya kita ya untuk menguasai motor itu sangat pengetahuan. Untuk menguasai pengetahuan itu ya kita kenali dulu pengetahuan itu. Artinya si motor ini dia dengan tipe modelnya, cc-nya kayak gitu, kecepatannya kan sesuai dengan cc-nya. Kalau dia kepingin nyoba ya tanpa pengetahuannya, artinya pengetahuan itu dia tahu kalau kecepatannya seperti apa 150, berarti kecepatannya itu kan dia belum pernah nyobain. Namanya orang baru bisa kan pengen nyobain, dasarnya itu dulu. Ketika dia udah mencoba, ternyata di situ ada resikonya, dan resikonya itu adalah untuk pembelajaran baginya. Ternyata masih perlu belajar lagi. Udah tahu, pengetahuannya sudah didapat, berarti baru pengenalan. Setelah kenal, baru dia mencoba untuk mengerti. Setelah mengerti, dia baru coba memahaminya. Sudah memahami, baru menjalankan, mengamalkannya. Itulah seperti itu. Orang baru bisa silat juga sama aja, sosokan, arogan, nggak bisa gitu, rasa. Makanya itu saya terngiang-ngiang, Pak dulu kan pernah ngomong kalau sebenarnya yang pantas disandang kata guru di dunia ini cuma Kanjeng Rasul kan. Selebih dari Kanjeng Rasul ya hanya menyambung lidahnya Kanjeng Rasul kan. Mungkin itu kalau di tatanan yang seperti syariat tarekat, mungkin itu torikot lah ya. Hakikatnya kan Allah mungkin gitu. Nah itu seperti terngiang dan menjadi apa ya, tolak ukur gitu. Nah ada bahayanya juga menurutku ya. Nah ini bahayanya ini, jadi menganggap orang nih bukan guru, gitu pokoknya gurunya Kanjeng Rasul kan gitu. Memberitahu informasi. Contoh gini, ada 10 anak kecil berbaris di depan kita. Kita kasih tahu informasi ke anak yang pertama depan kita. Estafet lah. Misalnya yang dia dengar adalah misalnya apa tuh? Ya suatu kalimat lah, suatu kalimat. Ternyata sampai di ujung paling terjauh tinggal beberapa kalimat aja gitu. Tinggal beberapa kalimat. Nah, berarti informasi yang didapatkan dari awal sampai dengan akhir belum tentu dapat semua. Justru ada yang dikembangkan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, tergantung orang yang menerima ilmu itu, pengetahuan itu. Jadi untuk memahami
juga belum tentu bisa untuk diamalkan. Artinya orang untuk mengamalkan, memahaminya aja belum sampai puncaknya, terus mau mengamalkan, akhirnya ada resiko di dalamnya itu. Ya, seperti orang yang naik motor itu kan jatuh. Oh, ini ternyata kalau belum menguasai jatuh. Oh, motornya ini perlu bensin. Kayak gitu lah. Nah, kan ada yang pengetahuan kita tahu melalui kontekstual kan Pak ya. Ada yang pengetahuan itu ada yang dari dirinya Allah ngasih melalui dirinya. Ada yang dengan syariat, misalnya ada yang dengan kitab mana kita pakai dengan makhluk yang lain. Ada yang malaikat misalnya. Kemudian informasinya itu ada yang didapatkan dari pembelajaran, ada yang didapatkan dari pengalaman, ada yang didapatkan dari seorang yang memberitahu atau makhluk yang lain ngasih tahu. Dan itu satu, itu ilmu gitu. Maksudnya baru satu pengetahuan, satu wadah gitu loh, ilmu kan itu. Iya. Itu kayak cabang-cabangnya kan berarti Pak. Iya. Jadi si anak kecil tadi, balik lagi, anak kecil tadi informasi itu diberikan dari awal sampai dengan paling terjauh. Itu yang didapatkan justru intinya kan satu. Ilmu. Kalimat intinya satu kalimat. Ternyata sampai di ujung sana berbagai macam kalimat yang disebarluaskan. Karena ketika sampai di sana, zaman itu sudah berbeda sama yang saya informasikan saat ini. Gitu. Jadi kalau bahasanya, kalau Nabi berbuat, ya kan, berarti itu sunnahnya. Kalau tidak diperbuat Nabi, berarti bid'ah. Tapi pengetahuan itu ya pasti berkembang karena posisi manusia pada saat di zaman apapun ada perkembangan. Mungkin di zaman dulu kecil kita itu kertas sama pulpen tinta itu masih berharga. Tapi zaman sekarang ya kan dengan elektronik. Dulu uang dalam bentuk, sekarang uang itu dalam bentuk angka saja, hanya angka-angka saja. Dan pada intinya sebenarnya itu semua tipu muslihat dunia untuk mengelabui manusia dalam kenikmatan hidup di dunia. Itu yang bahaya. Makanya Rasulullah nyuruhnya pakai emas, tukar menukarnya pakai emas. Jadi sekarang itu berbeda. Artinya banyak sekali tipu muslihat pengetahuan yang didapatkan, sebenarnya itu didapatkan dari mana? Apa mengada-ngada, apa diadakan, atau hanya ada karena gengsi, atau ada karena suatu zaman itu membutuhkan. Berarti dengan adanya ini juga kan gini Pak, dengan adanya berbagai macam pengetahuan yang bisa diakses melalui apapun sekarang kan gitu. Itu kan seperti ketika ada yang misalkan ada orang yang tahu melalui ada dari salah satu guru, dari salah satu ustadz yang membaca secara kontekstual, misalkan dari kitab-kitab gitu. Itu kan ulama yang dituangkan di dalam karyanya kan. Itu beberapa kitab. Mungkin ada juga yang melalui spiritual, yang misalkan bertemu sama si pengarang kitab juga, dikasih beberapa rahasia dari bait di salah satu di salah satu karyanya. Kemudian itu menjadi kontroversi kan sekarang tuh gitu Pak, seperti ya kayak gimana ya, jadi untuk mempercayai sesuatu yang beda dari biasanya tuh dianggap aneh, ajaran baru, sesat, bengeng. Bisa jadi kan itu didapat dari sifatnya kontekstual, dan itu juga nggak bisa menghukumi karena memang ininya tuh komprehensif gitu menurut saya Pak. Seperti pemikirannya tuh komprehensif. Orang tuh kadang ya itu ngomong tuh ya sebelak-belakan itu
Hingga ketika ada orang yang benar-benar mengungkap rahasia tuh jadinya ya sama seperti diposisikan sama seperti orang yang ngomongnya ngasal gitu. Kalau ngasal nggak ada dasarnya ya gimana? Ya kan suka ada tuh sekarang orang yang ngasal nggak ada dasarnya kan gitu. Kemudian ada orang yang ngebahasnya agak dalam, jadi dianggap ngasal nggak ada dasarnya juga kan, karena saking banyaknya orang yang ngasal nggak ada dasarnya itu sekarang. Sekarang pengetahuan itu dengan mudah diakses, dicari. Tapi kalau belajar dengan sendirinya tanpa ada pembimbingnya, biasanya kalau dia bisa cepat memahami, oke lah. Tapi kalau dia mendapatkan suatu pengetahuan dan dia dapatkan dengan suatu kalimat-kalimat dan tidak ada pembimbingnya, itu bisa mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memahami secara maksimal. Contoh misalnya di Google ada suatu artikel apa dia pahami, kemudian setelah dipahami ternyata dengan temannya yang membaca satu lagi terlihat pemahamannya berbeda, akhirnya menjadi kontroversi itu artikel tadi. Sebenarnya artikel itu maksudnya bagaimana dan seterusnya itu tergantung orang yang memahami. Kalau dalam pemahamannya, ini pemahaman manusia itu sekarang ini yang dilihat adalah selalu keburukannya. Mau apapun itu pasti yang dilihat zaman sekarang keburukannya. Jadi nggak dilihat dulu manfaatnya, kebaikannya itu nggak dilihat. Bahkan seseorang itu yang mempunyai pengetahuan tinggi banyak, itu nggak dianggap. Karena terlalu banyaknya orang yang ngasal itu. Karena banyaknya orang yang menganggap dia itu negatif. Karena pandangan sekarang itu negatif yang dilihat, bukan positifnya. Ini yang bahaya. Maka kalau ngelihat seseorang itu jangan lihat yang negatifnya, tapi lihatlah yang positifnya. Positifnya bukan kepada kita saja, kepada semua alam. Alamnya tumbuhan, alamnya hewan, alamnya manusia, alam yang lain. Kayak gitu. Saya tuh pernah ditanya gini, Pak. Saya nih ngedengerin Gusmus ngejelasin tentang kajian kitab Sahih Bukhari kayak gitu. Saya dapat nggak sanad ilmunya beliau? Saya kan dia dengerinnya lewat YouTube. Terus Ya kan? Beliau ngejelasin tentang ngebaca kitab Sahih Bukhari, terus kemudian menjelaskan semuanya kan, melalui media YouTube itu. Pasti audiensnya banyak kan? ya, termasuk yang di si pendengar ini bisa nggak sanad ilmunya ke YouTube ke Gusmus kan gitu. ya. Saya ditanya gitu waktu itu, Jawabannya? jawabanku tuh gini, kalau hanya untuk ngaji kan gitu ya, ngaji kuping saya bilang gitu jatuhnya ya, pokoknya kamu dapat ilmu kan gitu dari penjelasan beliau kan gitu. Tapi kalau untuk sanad kamu harus datang langsung ke beliau meminta izin, kira-kira boleh ndak disandari sama kamu, saya bilang gitu. Kan di YouTube sudah kan beliau itu memberikan informasi melalui media namanya YouTube. Berarti beliau sudah mengizinkan untuk si yang melihat YouTube, berarti kan sudah diizinkan. Entah kalau udah diizinin apa belum, tapi kalau sepengetahuan saya pasti sudah diizinkan. Untuk mengakses karena YouTube itu adalah media sosial. Ya, media ininya lah. Ya kalau dulu lah TV lah gitu ya bahasanya, tapi kan sekarang orang YouTube kan gitu. Cuman jawaban saya waktu itu gitu. Kalau kamu dapat ilmu dari semua yang beliau ajarkan, cuman
Karena menurut saya waktu itu sana tuh masih yang kamu harus datang langsung sama orangnya. Orangnya nih ya, memperkenalkan sananya kayak misalkan aku ke bapak nih. Bapak ngasih tahu guru-guru gini. Jadi tahu urutannya gitu, tahu melalui. Nah, saya bilang gitu waktu itu. Nah, berarti kan gini Pak, masalah sana sini Pak. Apakah ngawur apa enggaknya omongan orang sekarang tentang masalah keilmuan, ilmu apapun, apakah sanat itu Pak yang sanat itu menjadi itu juga, menjadi apa, hal yang penting juga gitu loh Pak. Misalkan kan kayak gitu, wah lah wajar lah Gus ini yang ngomong, oh sanatnya jelas kan gitu Pak. Orang sih suka ngomong gitu juga kan Pak, walaupun nyeleneh gitu loh. Walaupun nyeleneh, tapi giliran sanat asal usulnya nggak ada, akhirnya tidak terlalu dipercaya. Taunya dari mana pengetahuan ini? Tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya ada yang mempertanggungjawabkannya ya yang ucap itu. Terus saya bilang sama dia, nggak semua orang itu punya kemampuan untuk memasuki dunia kesanatan, saya bilang gitu. Seperti orang-orang kantor yang ada di Jakarta gitu. Mereka mungkin bertanya berkali-kali sanat tuh apa kan gitu. Sepenting apa sanat kan gitu. Wong aku tuh udah tahu kan intinya ini kan gitu. Jadi ada ilmu yang berilmiah, ilmu beramaliyah, dan ilmu yang berakhlakul karimah. Berarti kan itu membuktikan nggak semuanya orang mampu untuk memasuki dunia persanatan kan Pak ya. Ya kalau cuma dari YouTube, makanya mungkin itu juga pentingnya sanat gitu Pak. tapi kalau dari media sosial itu karena udah diizinkan, Iya. beliau sudah mengakses, udah memberikan izin lah. Karena dakwah itu dari berbagai macam. Iya seperti orang yang ceramah jamaahnya banyak. Tapi nah karena menurut saya kalau mau sanat ya soal langsung datang ke rumahnya beliau. Terus aku mau ya jalurnya jalur khusus kan gitu. Karena menurut saya sanat tuh jalurnya khusus Pak. Sanat tuh jalurnya khusus. Karena ibarat kata ada, nggak tahu ya, mungkin gini, tiba-tiba kita yang tadinya harus ngomong misalkan karena kita punya sanad nggak tahu kenapa nggak bisa ngomong misalkan, atau yang tadinya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong kan, menjelaskan sesuatu hal yang sebenarnya tuh ini gitu. Nah, keberkahan yang ke atas nyambung sama ibarat tali nyambung sampai Kanjeng Rasul kan gitu. Karena saya dulu tuh pertama kali tahu sanad tuh justru dari Setopik dulu tuh. Jadi dulu waktu ngajar di belajar di Darus Saadah kan gitu. Ada yang ngajarin kitab ini, kitab itu kan gitu. Tapi Tahunya dari mana? Tapi nggak pernah menjelaskan saya belajar dari ini belajar dari ini gitu. Ya, terus. Nah itu nggak tahu kan. Terus ketemu beliau tuh, ketemu Setopik, saya di challenge, kamu bisa hafal kitab ini gitu. Kamu saya izinkan untuk memasuki sanad kitab ini, ya kitab yang saya hafal gitu, kitab yang saya misalkan Alfiah. ya pokoknya Jurumiyah, Imriti maksud sampai Alfiah. Yang ini tuh nyambungnya sampai Kanjeng Rasul. Nah di situ saya baru ngerti gitu. Nah itu hanya ilmu itu aja gitu, bukan ilmu yang lain kan gitu ya, ilmu belajar kitab itu kan gitu, yang nyambungnya guru ini bro. Nah di situ ternyata penting yang harus nyambung sampai
sampai Kanjeng Rasul kan. Karena sebelumnya kan nggak pernah misalkan Pak Kiai Sumarno belajar sama Kiai Sugron Makmun, harusnya kan pasti ujungnya pasti Kanjeng Rasul kan gitu. Cuman tidak dijelaskan. Dan itu membuktikan waktu dulu aku waktu masih di pesantren itu memang membuat semangat menghafal, semangat belajar itu memang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Karena ternyata nyambung sama Kanjeng Rasul gitu. Makanya guru yang utama ya Rasulullah dalam pengaplikasian penjabaran dari Al-Quran. Ilmu apapun yang bagus ya dari Rasul. Karena Rasul udah pasti dari Allah. Ya, jelas. Cuman Ustaz Taufik tuh kadang masih agak nggak terima kalau masalah spiritual. dari dulu tuh saya lihat ya gitu, agak nggak terima kalau masalah spiritual. Maksudnya persanatan gitu loh. Ya lagi-lagi ya itu masalah sanad itu. Sanadnya jelas enggak gitu loh maksudnya. Jelas. Ya kan lagi-lagi itu ada orang yang bisa memberitahu Share. sanadnya, ada yang enggak, ada yang merahasiakan sanadnya. Kalau dulu yang nyari itunya di Sadang tuh si Nana tuh yang nyari. Ustaz Taufik justru malah nggak tahu. Sempet kaget tuh malah dikasih tahu Nana urutannya. Tapi semua di mata Allah ya tetap sama kan maksudnya gitu. Itu hanya kayak membedakan kucuran kucuran barokah sama keilmuannya aja kan Pak. Untuk yang menentukan dia nih tak bertakwa sama beriman kan tetap dirinya sama Tuhannya kan Pak. Iya. Kalau hanya orang yang bersanad yang bertakwa sama beriman ya kan kasihan yang nggak punya sanad juga. Saya bilang, saya bisa ngomong santri manapun, saya bilang. Saya bisa ngomong santri Darusada, saya juga bisa ngomong santrinya siapa? Bajam kan gitu-gitu kan. Saya bisa ngomong santri Sadang kan. Waktu itu pernah kayak tapi itu nanya santri Mbak dari siapa kan gitu, ini siapa gitu. Saya nggak bilang santri dari Sadan, ya saya nggak bilang santri dari Sadan, ya sih mengajar keluar, ini mah temen di Darussalam, santri Darussalam. Saya berhak bilang santri manapun, saya bilang gitu. Saya punya sanad dari berbagai macam kalangan kan gitu. Minum. Suruh minum. Berarti kan itu kayak hanya dinamika aja Pak. Tetap manusia nggak bisa menilai dirinya soleh atau dirinya takwa atau beriman atau lebih beriman dari orang lain.
sana tuh sih seperti jalan khusus aja, punya jalan khusus, punya jalan pintas khusus kan gitu. Suluk itu suluknya kan jalan. Pengguna suluk itu salah untuk berjalan di jalan yang suluk kepada Allah dengan cara yang bagaimana gitu. Berbagai macam cara banyak, ada yang bersyariat, tirakat, hakikat, marifat, atau musyahadah, mukasam, atau mahabbah. Terserah dia mau lewat mana. Kan tujuannya dia mengkerucut kepada Allah. Cuman mungkin bedanya lama apa enggaknya doang gitu ya. Jadi pengetahuan yang dipelajari sampai dengan yang kita punya atau manusia, kalangan manusia punya, itu tujuannya adalah nggak lain mengkerucut hanya kepada Allah harusnya. Tapi ini kan kebutuhan manusia itu dalam alam dunia ini digunakan sebagaimana manusia itu kepengen dunia itu yang baik. Apa kemarin doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebaikan itu yang tahu baik enggaknya ya dirinya dengan Tuhannya. Yang tahu dia beriman atau tidak dirinya sama Tuhannya. Kan mindsetnya kan selama ini syariat ke tarekat tuh naik. Iya. Kan mindsetnya gitu soalnya Pak. Nyiimbanginya tuh gimana kan gitu. Seolah-olah tuh kan berarti syariat di bawah kalau bahasanya naik kan gitu. Padahal sama kan, ujungnya sama ya Gusti Allah kan gitu. Apa mungkin lamanya atau bertele-telenya kan gitu apa gimana. Sebenarnya sama sebenarnya. Untuk mencapai tingkatan thariqah, dia sudah memahami benar tentang kejiwaan syariat. Orang yang berthariqah belum tentu bisa bersyariat. Apakah sudah tentu sudah bisa bersyariat? Tergantung dianya dalam penggunaan thariqahnya. Orang yang bersyariat apakah sudah mampu masuk ke tingkatan thariqah? Nah, itu dilihat bagaimana cara dia menyikapi syariat. Baru terwujud hakikatnya. Apakah itu level-levelnya kan gitu? Pada intinya sebenarnya tidak ada level Di mata Allah kan gitu. Tidak ada. Itu hanya caranya dia lewat syariat untuk mengenali Allah, dia lewat thariqah untuk mengenali Allah, Dia melalui hakikat untuk mengenali Allah. Berarti dengan cara bagaimana si makhluk ini untuk mengenal, memahami, mau mengenal secara khusus atau umum tentang Tuhannya. Mungkin yang membedakan itu kebijaksanaan aja kali ya. Terus kalau kita misalnya kita ini sanatnya dari mana nih belajar kayak gini? Kalau guru saya mengatakan kalau mau berguru itu sama guru yang sudah meninggal dunia. Guru yang baik bagus, guru yang sudah meninggal dunia. Maksudnya kan kalau orang tidak memahami bahasa itu, dia akan mempelajari, akan ke makam-makam kan gitu Pak, dan mencoba untuk berguru kan gitu. Ya. Salah juga ya. Salah tidak salahnya itu, salah atau benarnya itu, untuk melihat salah dia harus punya nilai kebenaran. Untuk punya nilai kebenaran dia harus melihat kesalahan. Dan kita ini makhluk tidak bisa menilai makhluk yang lain, hanya berprasangka pada makhluk yang lain. Sekarang ini prasangkanya selalu yang negatif, yang gak bagus. Itu mah kitab ini
beda sama kitab yang ini, yang menurut kitab ini begini. Kitab ini lebih tinggi nih kan gitu. Sama aja sebenarnya pandangan menurut kita A dengan B dengan C sampai Z itu intinya sama sebenarnya, cuma bagaimana cara kita mengerti dan memahami kitab tersebut. Terus gimana kalau nggak ada gurunya? Itu yang repot. Kalau dia benar memahami dan mohon pemahaman, ucapan, pendengaran yang baik, sotri yang bagus dan seterusnya, dan akhirnya dia bisa memahami. Kemudian kalau sudah paham ya harus diamalkan. Kalau nggak diamalin, ntar ilmunya nagih. Kamu kan tahu nilai benar perbuatan itu, kenapa tidak dilaksanakan? Kamu tahu kalau nilai itu salah, perbuatan itu salah, kenapa kamu lakukan? Nanti ilmunya juga ngomong, ini kenapa lu makai ini? Sekarang gimana caranya si manusia ini memahami konteks dari pengetahuan itu, dan pengetahuan itu yang dia dapat itu dari siapa dan dari siapa, pasti ujungnya Kanjeng Rasul, dan ujung paling ujung Allah. Begitu. Jadi mau belajar di mana aja ya silakan, mau belajar di SD, mau belajar di SMP, mau belajar di MTS, mau belajar di SMA, SMK, apa sejenjangnya itu, apa di perkuliahan, terserah mampunya di mana. Kalau sudah ngerti, ini udah bisa, keluar aja, karena sudah memahami. Artinya dia meluluskan dirinya sendiri. Sekarang kan konteksnya enggak. Dia kalau belum sekian tahun belum dikatakan lulus, ya kan? Sekarang kalau kita sudah bisa memahami tingkatan SD, harus kita lewati kan? Walaupun itu belum lulus, belum 6 tahun. Ini kayak gimana yang kalau kita misalkan SD ini udah bisa SMP, tapi yang SD lupa nih. Ini menandakan si yang belajar nih lalai. Ada kelalaian atau ada lalai. Makanya ilmu tuh perlu diamalkan kan di situ. Biar diingat terus. Biasanya gitu. Udah naik SMP, SD aja lupa. Tahu nggak yang menghilangkan pengetahuan tuh? Apa? Perbuatan zina. Itu gampang sekali pengetahuan itu hilang. Memori itu banyak hilang dari situ. Akhirnya pengetahuan itu di tubuh manusia gini. Di tubuh manusia tuh ada namanya apa ya? Enzim apa nggak tahu, itu yang ketika misalnya nonton itu banyak sekali yang enzim yang keluar apa nggak tahu lah namanya, itu yang dapat mengganggu sistem memori manusia. Akhirnya banyak pengetahuan yang hilang. Kemudian orang ketika diberitahu pengetahuan, tiba-tiba yang ngasih tahu pengetahuan ini terhenti untuk dikasih tahu kepada orang tersebut. Nah, itu bisa dikatakan dia ini lupa, atau memang diberhentikan, atau memang dia memang tidak boleh. Seperti itu. Jadi tergantung. Jadi contoh kayak kita baca Quran, tiba-tiba salah, tiba-tiba berhenti. Kalau berhenti pasti ada yang salah bacanya. Gitu. Tapi kalau nggak berhenti lanjut terus. Bagaimana kalau ini dalam konteks orang yang sudah bisa baca Quran, orang yang sudah lancar baca Quran, bahasanya bagus, kemudian
kemudian tiba-tiba dia terhenti dalam suatu ayat, oh ternyata ada ketinggalan, akhirnya ulang lagi. Dan itu pun harus ada yang mengingat, memberitahu bahwa pengetahuan itu harusnya lurus, kenapa dia belok, harus ada yang ngasih tahu. Biasanya orang yang sudah merasa dirinya paling pintar atau tua, udah sepuh, mintanya kan dihormati. Padahal anak kecil ini lebih paham daripada orang tua ini. Dan dianggapnya anak kecil itu dianggapnya tidak paham karena pengalamannya kurang. Tapi pengetahuannya lebih tinggi dari anak kecil ini. Apakah pandangannya, berarti kan pandangannya si orang tua terhadap anak kecil ini berarti dia pandangannya negatif. Kalau anak kecil dia berpandangan, oh orang tua ini sebenarnya baru sampai sini toh tingkatannya kan gini. Itu kesombongan. Nah ini ada kesombongan di anak kecil itu tadi. Jadi setiap manusia itu pokoknya tahu enggak, zaman ini yang dilihat tuh negatifnya. Setelah dilihat negatifnya, kemudian malah dihancurkan kenegatifan itu. Artinya dihancurkan itu malah dibuang. Ya, contoh anak kecil main comberan di got, diomelin nggak sama orang tua? Diomelin. Sebenarnya tidak pantas anak kecil itu diomelin. Karena dia kan nggak tahu. Karena anak kecil itu baru pingin tahu apa itu comberan. Karena kita sudah paham, yang udah besar tua itu akhirnya ngomelin, harusnya dikasih tahu. Jadi kalau main comberan itu ada apa saja dan harus bagaimana menanggulanginya, harus dikasih tahu semua resikonya. Dan dia akan mengerti, mencoba memahami apa setiap kalimat yang dikasih tahu seorang tua itu kepada anaknya. Maka bebaskanlah dia untuk mencari pengetahuan yang dari Allah langsung, anak kecil itu. Dan kita adalah sebagai penjaga, jangan sampai salah jalur karena membahayakan dirinya. Maka orang tua itu mewanti-wanti anaknya jangan sampai jalan di jalan pengetahuan yang tidak benar. Kalau bahasanya sesat di jalan yang benar atau sesat di jalan yang salah, yang mana yang bagus? Kan tinggal pilih aja, itu pilihan manusia. Sesat di jalan yang salah atau sesat di jalan yang benar. Berarti kan mencari ilmu atau mempunyai ilmu ini bukan ajang bisa, bukan ajang. Bukan. Siapa lebih tinggi, siapa lebih bisa kan Pak ya. Kamu kalau minum terus pasti kembung dan ada berhentinya. Terus udah gitu nggak dibuang-buang minumnya itu air kotoran, maka dia akan menjadi suatu penyakit, tidak? Jelas. Jadi kalau dia berkeinginan, makhluk ini berkeinginan untuk mencari pengetahuan, sebanyak-banyaknya hanya untuk ajang bisa atau enggak ya, itu mendingan punya sedikit tapi diamalkan ketimbang punya banyak hanya dirinya. Karena konsepnya itu Allah lebih suka orang yang bermanfaat ketimbang orang yang beriman. Orang yang beriman belum tentu bermanfaat. Orang yang bermanfaat sudah pasti beriman. Karena konsepnya kan yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Itulah, kalau belajar pengetahuan harus ada
apa tadi sanad Sanad. keilmuan. Ya, ilmuannya. Dia taunya dari mana? Oh, taunya dari jin-jin yang sesat. Oh, bisa tahu dari jin, oh taunya dari mimpinya sesat tuh gimana? Nah, itu tuh Pak. Kait dengan kan banyak juga masalah mimpi itu kan polemik juga kan sampai sekarang tuh. Karena ada yang bilang, oh, ya orang kamu sebelum sebelum tidur kamu tidak dalam keadaan suci kan gitu. Kan banyak juga kan gitu. Ya. Ada persyaratan yang harus dilalui kan. Dan Rasulullah ngajarin kalau mau tidur gimana caranya. Tapi memang benar Pak. Kadang tuh saya mimpi dikasih tahu ayat ini ayat itu. Bangun tuh saya nggak inget sama sekali kan gitu. Di mimpi tuh kayak yang saya tuh inget banget gitu. Iya. Saya bisa. Bangun udah nggak tahu. Bangun. Nah, itu juga masih polemik. Masih juga banyak dasar-dasar kayak apa gini aja ya berarti ya. Mimpi itu seperti menandakan, ada yang bilang katanya mimpi itu ya menandakan hatimu lagi bersih atau kotor, udah gitu aja gitu. Mimpi ketemu wali ya berarti hatinya lagi bersih. Mimpinya nggak ketemu ya berarti hatinya lagi nggak bersih gitu doang. Iya. Hanya anggapan aja. Kalau kata almarhum siapa? Kiai Zaini, guru sekumpul, orang hidup 40 tahun tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah tuh hidupnya sayang-sayang. Hidupnya sayang-sayang. Karena para alim ulama, sahabat, alim tabiin, ulama semuanya ngasih tahu caranya soalnya kan. Kecuali memang dari dulu nggak dikasih tahu caranya, ajar kan gitu. Dikasih tahu caranya jadinya. Caranya gimana? Ya kan banyak, caranya banyak. Maksudnya kan pasti dikasih tahu lo gitu loh Pak, dari para sahabat itu kan cara-caranya kan gitu pasti dikasih tahu. Dan caranya itu kan pasti banyak. Setiap sahabat mempunyai cara yang berbeda. Bahkan dari satu sahabat aja mempunyai cara yang berbeda-beda kan. Ya. Dan pengetahuan itu dari mana? Pengetahuan apa? Mimpi. Maksudnya mimpi. Mimpi ketemu Rasul itu tahunya dari mana? Taunya kalau itu Kanjeng Rasul apa tahu caranya kan gitu. Tahu caranya? Ya, biasanya kan gurunya yang ngasih tahu biasanya. Gurunya dari mana? Justru sampai ke Kanjeng Rasul ini. Berarti Rasulullah ngasih tahu dong. Ngasih tahu. Makanya apa ya? Kenapa dikasih tahu? Statement seperti itu kan wah, sampai bilang orang kalau hidup 40 tahun tapi tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah itu seperti hidupnya sia-sia kan. Percuma. Orang karena ada semua dikasih tahu caranya kan gitu. Apakah itu kan nggak mungkin Rasul nggak datang di sebuah maulid, nggak cuma hanya di mimpi kan sebenarnya Pak ya, nggak cuma hanya di mimpi. Saya kalau ngelihat track record saya dulu bisa mondok di Darussaada itu lumayan unik. Karena dulu saya nggak mau mondok tadinya Pak. Nggak mau mondok. Kelas 6 SD berarti ya. Habis SD kan harusnya SMP. SD itu ketemu sama Habib Munzir tuh saya langsung punya keinginan untuk mondok. Nah, takdir Allah untuk bahasanya apa? Menuntun ya.
Nah itu sangat unik juga gitu, dan bisa di ininya itu sekarang gitu. Dulu ya nggak bisa dia apa, kayak nggak bisa. Oh ternyata ini, oh ternyata maksudnya gini. Jadi kayak udah terjadi dulu, udah terjadi dulu. Oh maksudnya ini. Jadi kayak sekarang yang Bapak jelasin itu kan kadang saya urut-urut gitu loh Pak. Oh kenapa dulu kok saya dipertemukan sama beliau, terus punya keinginan terus ketemunya ke beliau ya sampai sekarang. Padahal dulu ya namanya SD kan ya nggak bisa memahami seperti orang yang memahami udah SMA, udah SMP, berkuliah kan gitu. Dulu justru cuma seneng duduk, udah gitu aja, duduk selawatan gitu. Dan semuanya ikut-ikutan lah kan gitu, duduk selawatan. Bahkan Al-Fatihah 40 kali itu saya pernah diajarin dulu Pak pas SD. Al-Fatihah 40. Jadi kan gini, gimana ya saya supaya guru saya waktu dulu Habib Munjir, guru saya nih disenangi sama guru saya bilang gitu, kamu kirimi Fatihah 40 kali habis sholat seminggu aja katanya yang ngasih gitu, seminggu aja katanya yang ngasih gitu. Terus tak kirimi seminggu kan bahaya. Terus pas hari setelah seminggu kebetulan beliau tuh Habib Munjir tuh sakit gitu loh. Langsung saya stop. Saya punya anggapan gara-gara saya baca Fatihah Habib Munjir apa sakit. Padahal enggak. Itu kan seperti nyambung gitu loh Pak, dari dulunya kayak saya ketemu ini ketemu itu gitu. Dan sekarang gitu loh, jadi kayak terusan gitu loh Pak, kayak meneruskan gitu loh Pak, bahasanya apa ya, Continue. iya kayak melanjutkan sesuatu yang dulu tuh